mikir sebagai eksekutor. Baik, ada dua lagi yang akan kita sapa untuk memberikan pertanyaan singkatnya. Silakan mengenalkan diri dari channel Pengambuh Malang Raya. Assalamualaikum. Sudah bergabung Pengambuh Malang Raya? Silakan kenalkan diri dan ajukan pertanyaannya singkat saja. Suaranya masih unmute. Mungkin mikrofonnya. Oke. Masih mute. Ya. Coba di unmute. Pengambuh Malang Raya, suaranya belum terdengar dengan jelas di sini. Sudah unmute. Ya, belum terdengar, masih ada kendala kelihatannya. Suaranya belum terdengar dengan jelas. Oke. Oke. Ganti next. Iya. Oke, baik, kita sapa yang selanjutnya dari channel M Ulil Albab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kenalkan diri dan ajukan pertanyaan. Ya, Mas. Sudah? Oh ya, baik. Saya dari channel UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap ya. Salam dari Cilacap. Gini Mas, ini kan kami dari lembaga ya. Jadi dari dalam satu lembaga itu biasanya tidak hanya ada satu channel, bisa ada dua atau lebih channel. Nah itu saya mau bertanya kepada mungkin Mas Imron atau pembicara yang lain ya. Sebaiknya itu kita dalam satu lembaga fokus kepada satu channel YouTube, atau misalkan kita punya dua, misalkan seperti ini, kami di UNUGA itu ada yang satu punya kampus, nanti ada yang punya fakultas atau milik prodi kayak gitu ya. Jadi ada lebih dari satu yang mengatasnamakan kampus kami. Nah itu sebaiknya fokus satu atau lebih dari dua, terus kemudian ketika lebih dari dua itu kontennya sama, misalkan pagi ini kita ada webinar seperti ini itu ditayangkan di lebih dari satu channel YouTube, itu apakah tidak apa-apa atau sebaiknya fokus ke satu? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung jawab dulu mungkin ke Mas Salamun atau Sambung. Yang sudah pengambuh Malang Raya, apakah sudah bergabung? Suaranya mungkin sudah bisa terdengar? Pengambuh Malang Raya? Masih unmute. Oke, masih belum bisa terdengar dengan baik dari sini. Oke, satu lagi dari Rudianto. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Silakan langsung on. Suaranya masih belum terdengar. Ngapunten. Mohon maaf, suaranya masih di mute. Masih belum terdengar suaranya. Laptopnya dia. Oke, sebentar, mungkin diperbaiki dulu soundnya. Oke, belum terdengar dari sini. Oke, kita next dulu. Mohon maaf karena suaranya tidak bisa terdengar dari kami. Dava. Ya, Dava, silakan. Channel Dava untuk mengenalkan diri dan mengajukan pertanyaan. Gambarnya. On cam, silakan on cam. Oke, Dava, sudah bisa dimulai, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait menindaklanjuti yang tadi yang dua channel tadi ya atau lebih ya. Kan semisal ada channel, terus itu lebih baik pakai satu AdSense atau dua AdSense, begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hampir sama, melanjutkan pertanyaan dari UNU Al-Ghazali Cilacap. Ya, langsung silakan mungkin dari Mas Imron terlebih dahulu. Silakan Mas. Terima kasih ya. Jadi target saya kalau lembaga atau pondok pesantren umpama punya 20 channel. Kalau menurut saya 20 channel fokus semua, kalau bisa dilakukan semua. Ngapain satu? Yeah. Kalau bisa 20, hajar 20, tetapi kontennya ketika sama, apa kata Mas Salamun tadi, kita harus kreatif membedakan, oke, ceramahnya sama,
tetapi dari sudut videonya, dari sudut tampilannya harus dibikin beda-beda, walaupun itu satu lembaga. Itu harus, karena kalau itu dianggap sama persis dalam satu lembaga, kita nanti menjadi spamming begitu. Jadi harus diedit sedemikian rupa, tampilan videonya, kameranya berbeda, kemudian editingnya berbeda. Itu menurut saya sebuah keharusan. Jadi target saya kalau bisa 10 satu pondok pesantren, ada pondoknya, ada yayasannya, ada putra-putri, itu bikin masing-masing, tapi fokus. Tapi kalau 10 nggak bisa fokus, tapi banyak, mendingan satu saja. Tapi fokus dan targeting tepat gitu. Ngapain ngurusin 10 kalau satu nggak bisa begitu. Jadi tujuan kita IC kan memperbanyak channel sebanyak-banyaknya di pesantren kita. Harapan kita fokus gitu. Bahkan kalau bisa. Jadi tetap kuantitas dan kualitas ya Mas Imron ya tentu dijaga ya. Harus keduanya itu seimbang, kualitas dan kuantitas terjaga. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi itu kalau apa itu satu akun itu ya satu AdSense. Nggak bisa, satu AdSense itu 2 akun nggak boleh. Aturannya begitu. Kalau company itu sama, company juga nggak bisa. Jadi aturannya satu akun, satu AdSense ya. Kemudian bagaimana AdSense kalau di-ban? AdSense di-ban itu berarti kita kadang-kadang banyak faktornya, sangat banyak. Banyak mempengaruhi AdSense kita itu di-ban. Kenapa di-ban? Karena kita kadang-kadang itu AdSense kita itu kita gunakan di AdSense di blog, AdSense di ini, tapi salah. Kita salah ngutak-ngatik, sering merubah rekening, sering merubah alamat, hal-hal vital itu sering dirubah. KTP-nya sering dirubah, oh pasti di-ban. Jadi kalau KTP-nya sudah di situ ya situ pastikan, alamatnya sudah pastikan, jangan dirubah-rubah. Kalau channel YouTube-nya AdSense-nya sudah ini ya sudah pastikan aja ini. Kemudian lebih bagus kita menggunakan AdSense yang lain sama channel yang lain dan orang yang lain. Itu saran saya di sana. Jangan mengotak-ngatik hal vital di AdSense. Kalau kita sudah punya uang kita hilang begitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imron. Lanjut Mas Salamun, silakan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, itu setuju saya dengan Mas Imron, kurang lebihnya sama, nggak apa-apa ngupload lebih dari satu channel, dan nggak perlu juga untuk terlalu fokus satu channel kalau memang yang diupload adalah lembaga. Jadi santai aja, kita mengambil sesuai dengan angle masing-masing, walaupun konten sama nggak masalah, insya Allah nggak akan dinilai sebagai konten yang sama oleh pihak YouTube. Mungkin yang menilai hanya viewers saja, kecuali viewers itu gregetan atau nggak suka dengan konten yang ada di lembaga tersebut, terus dilaporkan rame-rame ribuan orang, nah itu baru ada istilah penghapusan oleh pihak YouTube karena ada laporan dan lain sebagainya. Terus untuk terkait dengan AdSense, mohon maaf sebelumnya untuk Mas Imron ya, lagi-lagi saya kurang setuju terkait dengan AdSense. Itu menurut pengalaman yang saya temui dan saya buktikan untuk sekarang biar teman-teman bisa lihat langsung. Kalau AdSense, satu AdSense itu bisa dikelola lebih dari satu channel. Justru itulah yang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini AdSense saya yang Islam Nusantara saja bisa dilihat. ID publiknya ini. Ini ID publiknya, akhirannya 0727. Lalu saya screen sekarang menggunakan channel yang kesekian saya. Ini dengan channel cara jelas. Coba teman-teman perhatikan di sini. Sama-sama aktif akun AdSense saya itu. Sama-sama aktif monotes saya. Dan seri publiknya sama, 0727. Itu menandakan bahwa saya memiliki satu AdSense untuk beberapa channel. Dan tentunya alhamdulillah saya punya beberapa AdSense juga. Jadi nggak usah terlalu bingung dan takut terkait AdSense ini. Pokoknya ngikutin aja aturan simpel sederhananya dari standarnya dari YouTube itu ikutin aja. Dan pihak AdSense itu sendiri juga diikutin. Jadi peraturan AdSense sendiri, YouTube sendiri. Pihak YouTube itu nggak terlalu ngulik-ngulik untuk peraturan AdSense sih sebenarnya. Itu urusan pihak ketiga bagi YouTube seperti itu. YouTube itu sendiri sudah pihak ketiga, AdSense lebih lagi pihak ketiga lagi. Ibaratnya begitu kalau saya melihatnya. Jadi AdSense ini menyarankan kepada member-member YouTube, YouTubers tentunya, itu untuk membuat satu AdSense saja untuk beberapa channel. Malah menganjurkan seperti itu. Jadi perlu dicatat hal itu. Nah, untuk yang kurang ajar seperti saya, jangan ditiru. Itu saya mempunyai lebih dari 3 AdSense. Nah, kenapa? Untuk membuat cadangan. Kalau seandainya beberapa AdSense saya di-banned, saya nggak akan pusing untuk mendapatkan pendapatan passive income dari YouTube ini. Nah, itu ada pengolahan tersendiri, ada tips triknya tersendiri, dan insya Allah halal tipsnya nggak haram. Jadi lain waktu aja saya perihal itu. Tenang aja tentang AdSense itu nggak usah dipikirin. Oke, kurang lebih seperti itu.